Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin, sang keberadaan, sang kehadiran yang meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, meliputi diri kita. Bahkan Dia tidak pernah jauh dari kita. Mari kita sadari selalu kehadirannya dalam diri kita. Yang paling dekat dengan kita adalah nafas yang ada membersamai kita. Dan nafas adalah sesuatu yang tak terbatas nilainya. Kekayaan yang paling besar pada diri kita adalah nafas kita. Dan nafas adalah bukti keberadaan sang hidup pada diri kita. Oleh karena itu, saat ini kita masih bernafas, kita masih menggenggam amanah kehidupan yang diberikan olehnya kepada kita. Mari kita gunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat datang di tangga yang ke-8 dari titian kesadaran. Dan tangga ini pasti lebih berat. Tetapi jangan berpikir berat. Berpikir bahwa kita bisa mencapainya. Oleh karena itu kita mohon ridho dan berkah Allah, mohon kekuatan. Semoga kita bisa memasuki tangga ke-8 ini dengan mulus. Sehingga kita bisa mencapai tangga-tangga berikutnya. Karena tidak boleh ada satu tangga pun yang dilompati. Dan kita harus melewati setiap tangga dengan penuh ketekunan. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, kan ada orang yang melakukan kesalahan berulang. Itu jelas ya, kesalahan berulang itu akibat dari ketidaksadaran. Jadi seseorang dapat terus membuat kesalahan yang sama hanya jika dia tetap tidak sadar. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan kesalahan yang sama berarti dia harus berpindah dari ketidaksadaran menuju kepada kesadaran. Lalu lebih lucu lagi, dia sudah melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, tapi masih menganggap dirinya begitu sempurna, begitu luhur, begitu suci. Padahal kenyataannya kan tidak. Itu yang disebut dengan fiksi terhadap diri sendiri. Itu yang disebut dengan mitos terhadap diri sendiri. Fiksi dan mitos terhadap diri sendiri itu adalah produk dari ketidaksadaran. Tetapi saat seseorang mulai melihat kekurangan dirinya, maka kesadaran akan muncul. Nah, inilah kenapa para guru, para suci, para nabi, para rasul selama berabad-abad hanya mengajarkan satu hal sebetulnya, yaitu kesadaran. Jadi kalau di Quran ada kata-kata sidratil muntaha, itu adalah penghujung kesadaran, puncak kesadaran. Karena memang yang diajarkan oleh semua nabi, semua rasul berabad-abad, dan mereka datang dan pergi, itu hanya satu hal yang diajarkan oleh mereka, yaitu kesadaran. Kenapa? Betapa pentingnya kesadaran. Saya sudah membuat ilustrasi di tangga yang sebelumnya. Ada orang yang mungkin menganggap dirinya sudah melakukan kebajikan. Tapi kebajikan itu dilakukan hanya sebatas takut akan tekanan dari lingkungan. Contoh sederhana lah. Ada orang yang tertib berlalu lintas. Itu kelihatan seperti kebajikan. Tetapi tertib berlalu lintasnya itu kenapa? Oh, ternyata karena ya itu ada pengumuman
dari tanggal sekian, sampai tanggal sekian akan ada operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi tertibnya itu karena takut ditilang polisi. Nah, semua yang disebut dengan kebajikan karena tekanan dari luar itu belum kebajikan. Karena kebajikan itu harus dari kesadaran. Sadar bahwa sebetulnya memang saya harus tertib lalu lintas demi kepentingan bersama. Tetapi giliran tidak di waktu operasi atau tahu bahwa di situ tidak ada polisi, lalu cara mengendarai mobilnya berbeda. Nah, itulah yang saya maksud dengan kebajikan palsu. Kebajikan yang dilakukan semata-mata karena ada tekanan dari pihak luar. Jadi sama seperti orang melakukan kebaikan di masyarakat itu karena ya takut dinilai buruk oleh masyarakat, bukan dari kesadarannya sendiri. Itu masih kebajikan palsu. Bukan benar-benar suatu kebajikan. Jadi kalau dia melakukan kebajikan cuma tekanan dari luar, maka itu ketika dia mengklaim dirinya sudah tertib, sudah melakukan kebajikan, itu sebetulnya masih fiksi. Itu masih mitos terhadap dirinya sendiri. Para guru, para suci, ternyata mereka tidak mengajarkan karakter. Para guru, para suci itu mengajarkan kesadaran. Oleh karena itu maka Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan, Yahdillahu linurhi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Kehendak itu dari mana? Kan dari dalam. Bukan paksaan dari luar. Jadi Allah saja akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Allah akan mengantar kepada cahayanya mereka yang mau mentransformasikan dirinya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Bukan karena paksaan dari luar. Kan masih banyak ya orang yang menaati aturan itu karena takut hukuman. Menaati aturan karena ingin mendapatkan reward. Bukan dari kesadarannya sendiri. Nah, itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Oleh karena itu maka siapapun yang melakukan kebajikan karena tekanan-tekanan dari luar, kebajikannya itu masih mitos, masih fiksi. Sekali lagi, para nabi, para rasul, para sunan, para wali, yang diajarkan mereka itu adalah kesadaran. Makanya pantas ya kalau Nabi Muhammad mengatakan awal beragama adalah mengenal Allah. Kan itu sebenarnya pendidikan kesadaran. Dan Allah yang harus kita kenali kan adanya di dalam. Aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi artinya ya kita disuruh untuk meniti ke dalam. Sehingga ketika meniti ke dalam, menemukan kesadaran murni di dalam, yang akan keluar itu adalah kesadaran. Produk kesadaran itu pasti kebajikan yang murni. Bukan kebajikan yang palsu. Jadi kalau kita memperhatikan ya lebih jauh lagi, karakter itu kan sebetulnya bentukan lingkungan. Karakter itu akan membuat seseorang untuk belajar benar salah, baik buruk atau yang disebut dengan dualitas. Padahal benar salah, baik buruk itu kan sebetulnya hanya penilaian pikiran. Sesuatu yang disebut dengan benar itu bukan kebenaran. Sesuatu yang disebut dengan baik itu juga belum tentu kebenaran. Kan itu kan kesepakatan saja. Benar salah, baik buruk itu kan kesepakatan. Itu adalah bentukan dari pikiran. Yang dibutuhkan kan sebetulnya adalah kesadaran untuk melihat itu sebagai suatu kebenaran. Karakter itu memaksakan ide. Bahkan kita dari kecil sebetulnya kan dipaksa terus-menerus untuk menelan ide-ide yang diinstalkan di pikiran kita. Karena saat itu kita begitu polos, begitu rentan, begitu halus, ya, sehingga apapun yang dijejalkan kepada kita, oleh kita diterima tanpa penolakan.
Oleh karena itu maka karakter yang pernah dijejalkan kepada kita sejak dari kecil, kan sekarang ada jejaknya pada diri kita. Masih ada sisanya pada diri kita. Masih ada residunya pada diri kita. Lalu kita menjadi terkondisi sejak awal. Nah, pengkondisian ini terus menguasai hidup kita. Pengkondisian ini akhirnya memperbudak kita. Jadi akhirnya kita diperbudak oleh pengkondisian. Tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah dikondisikan. Makanya pengkondisian itu akan menjadi penjara bagi kita. Lalu kita tidak akan pernah menemukan kebebasan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kesadaran kalau kita masih belum bisa melepaskan dari segala pengkondisian? Jadi sekali lagi, para bijak, para suci, mereka mengajarkan kesadaran, bukan karakter. Jadi kesadaran itu berarti bahwa kita tidak belajar dari orang lain. Jadi kesadaran ini kan tumbuh dari diri kita sendiri, tumbuh dari pengalaman pribadi kita. Nah, sedangkan benar dan salah itu kan kebanyakan itu adalah belajar dari orang lain. Jadi kesadaran itu adalah bahwa kita tidak belajar dari orang lain. Nah, itulah pentingnya kita mengalami. Makanya ada kata-kata bijak, malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Jadi sebetulnya pemahaman yang sebenarnya itu dari pengalaman, bukan dari apa kata orang. Nah, selama ini ya kita sering terjebak untuk menyatakan benar salah dari apa kata orang. Itu kan bentukan lingkungan dari penilaian pikiran. Oleh karena itu maka belajar kesadaran hanya perlu masuk ke dalam. Belajar kesadaran berarti perjalanan batin. Ketika kita memperjalankan batin kita ke dalam, itu sudah cukup. Semakin dalam kita masuk, maka semakin banyak kesadaran yang kita peroleh. Ketika kita bisa mencapai pusat, disitulah kita akan menemukan cahaya sejati. Dan begitu cahaya sejati kita temukan, maka kegelapan akan hilang. Karena begitu cahaya ditemukan, kegelapan pasti hilang. Karena kegelapan itu tidak berdaya ketika mengalami kehadiran cahaya. Jadi saat kita membuat cahaya kita ke dalam sebuah ruangan, kita tidak perlu mendorong kegelapan. Maka kegelapan akan keluar dari ruangan itu secara otomatis. Jadi begitu kita sudah ke dalam, mengambil cahaya sejati dari dalam, dan cahaya sejati itu dibawa keluar, maka dimanapun ada kegelapan di luar diri kita, dengan cahaya yang kita bawa itu, maka kita akan mampu mengusir kegelapan dengan menghadirkan cahaya, bukan mengusir kegelapan dengan kegelapan. Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Makanya kenapa perjalanan para nabi, para rasul mengajarkan ke dalam? Karena yang diajarkan mereka adalah kesadaran. Untuk menemukan kesadaran murni. Dan kesadaran murni adanya di pusat. Jadi para sahabat, ketika kita sudah ke dalam dan menemukan cahaya sejati, maka cahaya sejati itu akan bisa mewarnai yang di luar. Kehadiran cahaya dalam suatu ruangan sudah cukup. Karena kegelapan itu sesungguhnya adalah ketiadaan cahaya. Jadi kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Begitu hadir cahaya, maka kegelapan akan sirna. Nah, apa yang selama ini dilakukan banyak orang? Yaitu terlalu sibuk mengamati keluar. Dan bahagian yang paling penting yang harus kita perhatikan dari sifat manusia, itu terlalu banyak melihat keluar. Begitu kita terlalu banyak melihat keluar, apa yang terjadi? Begitu ada yang berbeda, kita menjadi sangat asing. Dan kemudian kita menggonggong perbedaan itu. Padahal perbedaan itu adalah hukum alam. Karena setiap manusia itu ya datang ke dunia ini kan bukan untuk menjadi orang lain. Setiap manusia itu datang ke dunia ini untuk menjadi dirinya sendiri. Karena setiap manusia itu unik. Wajah kita saja berbeda. Jadi kalau pikiran kita berbeda, harusnya dihargai. Bukan pikiran orang lain harus paksa sama oleh kita. Karena kita tidak pernah bisa memaksa pikiran orang lain harus sama dengan kita. Karena apa?
Karena memang kita datang ke dunia untuk tujuan yang berbeda. Kita akan dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah untuk tujuan yang berbeda. Makanya yang paling tahu rencana besar manusia datang ke dunia kan Allah, Sang Maha Pencipta. Jadi manusia tidak boleh menghakimi manusia yang lain. Makanya Allah mengatakan berulang kali dalam Al-Quran, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Hanya Allah yang tahu. Jadi artinya tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang diberi otoritas untuk menilai orang lain apakah dia sesat atau dia mendapatkan petunjuk. Karena hanya Allah. Itu kata Quran. Dan Quran adalah pedoman hidup kita. Jadi kalau kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita harus mengikuti apa kata Al-Quran. Jangan kita kemudian mengklaim berpedoman pada Al-Quran, tapi kenyataannya sikap kita sangat jauh berbeda dari apa yang harus dipedomani dari Al-Quran itu. Jadi ini ya, bagian yang paling terlihat dari sifat manusia itu adalah terus melihat keluar. Oleh karena itu ya, kita tahu lebih banyak tentang orang lain daripada tentang diri kita sendiri. Akibat kita terlalu banyak melihat keluar, kita lebih banyak tahu tentang orang lain daripada tentang diri kita sendiri. Makanya ada pernyataan kan ya. Jadi sesuatu yang kecil ya di seberang lautan kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata malah nggak kelihatan. Karena saking terlalu banyak melihat keluar, akibatnya apa? Ya, kita lebih banyak tahu tentang orang lain maksudnya, daripada lebih tahu tentang diri kita sendiri. Padahal tugas kita itu man arofa nafsahu. Tugas kita itu harus kenal diri. Makanya kalau kita kenal diri, kita akan kenal Tuhan. Nah, kalau kita terlalu banyak tahu tentang orang lain, lalu kita menjadi asing dengan diri kita sendiri. Akibatnya apa? Jadinya kita tidak tahu apa-apa tentang diri sendiri. Tidak menyaksikan tindakan pikiran kita sendiri, tidak mengamati dari dalam. Bahkan pikiran kita pun kita jarang sekali mengamatinya. Nah, itulah kenapa ya kita harus belajar hening. Jadi sebenarnya belajar hening itu belajar melihat ke dalam untuk melihat bagaimana pikiran kita bertindak. Nah, itu yang disebut dengan metakognisi. Melihat bagaimana pikiran kita bertindak itu adalah metakognisi. Karena ya pikiran kita bertindak itu akan menyebabkan mulut kita bertindak. Pikiran kita bertindak akan menyebabkan ya tubuh kita juga bertindak. Jadi kalau itu berasal dari pikiran yang buruk, otomatis yang keluar kata-kata yang buruk dan tindakan yang buruk. Dan itu kan merugikan kita sendiri. Lagi-lagi berarti dosa itu berasal dari ketidaksadaran. Nah, jadi tugas kita sekarang para sahabat di tangga yang ke-8 ini adalah menemukan jendela kecil untuk bisa melihat siapa diri kita. Menemukan jendela kecil. Karena jendela itu ada. Sejak kita lahir, kita sudah dikasih jendela itu. Cuman sekarang jendela itu masih tertutup. Jadi kita memerlukan putaran 180 derajat. Dan itulah yang disebut dengan perubahan. Kita harus menutup mata. Dan kita mulai menonton diri kita ke dalam. Karena ketika kita membuka mata, kita menontonnya keluar. Begitu tutup mata, kita menonton ke dalam. Ketika kita menonton ke dalam, perhatikan. Pada awalnya kita hanya akan menemukan kegelapan. Tidak ada yang lain. Dan banyak orang yang menjadi takut. Lalu bergegas kembali keluar. Karena dia bilang di luar terang. Di dalam gelap. Ya memang di luar terang. Tetapi cahaya yang di luar itu ya tidak akan membuat kita tercerahkan. Cahaya itu tidak akan membantu kita sama sekali. Karena cahaya yang di luar itu bukan cahaya abadi. Cahaya yang datang dan pergi. Semua ada sumbernya. Cahaya sejati itu kata Quran, walau lam tamsasunar. Tidak pernah tersentuh oleh api. Itu yang disebut dengan cahaya sejati. Cahaya sejati itu abadi. Tidak tergantung oleh kehidupan, tidak tergantung oleh kematian. Dan cahaya sejati akan selamanya ada. Walau lam tamsasunar, dia tidak pernah tersentuh oleh api. Itulah bedanya. Dan cahaya sejati itulah yang akan mengubah kita. Bukan cahaya yang di luar. Jadi sebetulnya kita membutuhkan cahaya batin. Cahaya yang sempurna ada di dalam diri kita sendiri.
Cahaya yang bahkan tidak dapat dipadamkan oleh kematian. Itulah yang disebut dengan cahaya abadi. Makanya ya, kalau di Quran dikatakan orang yang mati syahid itu sesungguhnya tidak mati. Karena mati syahid artinya mati dalam keadaan menyaksikan. Menyaksikan apa? Dia sudah mampu menyaksikan cahaya abadi di dalam dirinya. Bahkan dia sudah menyatu dengan cahaya abadi dalam dirinya. Maka tidak mati. Karena cahaya abadi tidak pernah terpengaruh oleh kematian. Nah, itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Dan disitulah sebetulnya kita akan menemukan kesadaran. Dan kita memiliki cahaya itu. Kita dilahirkan bersama cahaya itu. Tetapi sayang kita tidak pernah memandangnya. Karena selama berabad-abad, ya, selama banyak kehidupan, kita melihatnya keluar terus. Dan itu telah menjadi kebiasaan mekanis. Makanya kita menjadi lebih banyak tahu tentang orang lain daripada tentang diri kita sendiri. Inilah ketidaksadaran. Jadi sekali lagi, ada jendela kecil dalam diri kita. Ada jendela kecil menuju kepada keberadaan di dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa membuka jendela kecil itu, melihat ke dalam, maka kita akan menjadi tahu siapa sesungguhnya diri kita. Tugas kita adalah menggali. Tugas kita menggali. Karena ketika kita menggali, maka kita akan membebaskan kegelapan. Kita hanya terus menggali. Kita harus terus melawan kegelapan dengan cara menghadirkan cahaya. Segera kita akan melewati kegelapan dan memasuki alam yang terang. Dan cahaya ini adalah cahaya sejati. Jauh lebih benar daripada cahaya matahari, bahkan cahaya bulan. Karena semua sumber cahaya yang di luar bersifat sementara. Sedangkan cahaya yang di dalam itu ya selalu abadi. Para sahabat, matahari yang umurnya miliaran tahun, cepat atau lambat, suatu saat akan menjadi lubang hitam. Itu akan mati. Tidak ada cahaya yang akan datang darinya. Betapapun lama itu berlangsung, tetapi tidak berlangsung selamanya. Tapi cahaya batin tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Cahaya batin tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, akan selalu abadi. Yuk, jangan cari cahaya sementara, cari cahaya abadi dalam diri. Jangan berfokus pada karakter, tetapi hanya berfokus pada kesadaran. Menjadi lebih waspada, menjadi lebih sadar, masuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi ke dalam diri. Sampai kita menemukan pusat keberadaan kita. Selama ini kita tinggal di pinggiran. Kekacauan selalu berkuasa di pinggiran. Semakin dalam kita pergi, semakin dalam keheningan memerintah. Dan dalam pengalaman keheningan itu, cahaya, kegembiraan, hidup kita mulai bergerak ke dimensi lain. Kesalahan dan kesalahpahaman insya Allah akan menghilang. Kenapa? Saya sering mengatakan, salah proyeksi, salah persepsi, salah interpretasi, itu adalah produk dari kegelapan. Kegelapan adalah simbol dari ketidaksadaran. Kita tidak perlu khawatir tentang kesalahan. Kita tidak perlu khawatir tentang kesalahpahaman dan kekurangan. Karena begitu ya cahaya hadir, maka semuanya juga akan sirna. Jadi tugas kita sekarang hanya peduli pada satu hal. Satu hal saja. Apa itu? Masukkan semua energi kita sepenuhnya ke dalam satu tujuan. Bagaimana kita menjadi lebih sadar? Bagaimana kita menjadi lebih sadar? Hanya satu tujuan. Kerahkan semua energi kita agar kita bisa mencapai satu tujuan itu. Bagaimana kita menjadi lebih sadar? Jika kita mengerahkan seluruh energi kita ke dalam secara total, itu akan terjadi. Tidak bisa dihindari. Dan ini adalah hak kita. Ini adalah pilihan kita. Lalu kebaikan di mana? Para sahabat,
kebaikan itu hanyalah efek samping dari kesadaran. Jadi kebaikan itu efek samping dari kesadaran. Hanya efek samping saja. Kalau kita bicara tentang moralitas, itu berkaitan dengan kualitas baik atau kualitas buruk. Orang yang baik menurut moralitas, ada orang yang jujur, benar, tulus, dapat dipercaya. Orang yang penuh perhatian tidak hanya orang baik. Bahkan jauh lebih dari itu. Bagi orang yang baik, kebaikannya adalah segalanya. Bagi orang yang sadar, kebaikan hanyalah efek samping. Jadi pilih mana? Pilih jadi orang baik atau pilih jadi orang yang sadar? Bagi orang yang baik, kebaikan adalah segalanya. Tapi bagi orang yang sadar, kebaikan itu hanyalah efek samping. Jadi saat kita menyadari keberadaan kita, kebaikan akan mengikuti kita seperti bayangan. Maka kita tidak perlu berusaha untuk menjadi baik. Maka baik akan menjadi sifat kita. Tidak perlu menjadi baik. Yang diperlukan adalah menjadi sadar. Karena kalau menjadi sadar, pasti kita akan baik. Orang baik belum tentu sadar. Siapa tahu orang yang disebut baik itu hanya berusaha keras untuk menjadi baik. Karena dia sedang melawan kualitas buruk. Dia sedang melawan kebohongan, sedang melawan pencurian, sedang melawan ketidakjujuran, sedang melawan kekerasan. Mereka yang berada dalam orang yang baik, tetapi dalam bentuk tekanan kebaikannya, suatu saat akan meledak. Bahkan orang baik bisa berubah menjadi jahat. Dengan sangat mudah. Tanpa usaha apapun. Karena semua kualitas buruk ini ada. Ada sebenarnya dalam dirinya. Cuman dia sedang berusaha untuk menjadi baik. Tapi kualitas buruk ada. Cuman hanya sedang dibatasi oleh tekanan. Sedang dibatasi oleh usaha. Jika dia menghilangkan upaya mereka, ya upaya dia, maka bisa jadi yang disebut dengan keburukan dalam dirinya yang tetap tinggal itu akan muncul ke permukaan. Sehingga kita melihat sisi buruknya. Karena apa? Karena di dalamnya tetap saja masih ada kegelapan. Jadi oleh karena itu maka kita tidak perlu menjadi baik. Yang diperlukan oleh kita sekarang adalah menjadi lebih sadar. Karena begitu menjadi lebih sadar, pasti akan baik. Karena efek samping dari kesadaran adalah menjadi lebih baik. Karena ada orang yang menekan sifat buruk. Orang baik selalu serius. Karena dia takut dengan semua sifat buruk yang telah dia tekan. Jadi dia hanya menekan sifat buruk saja. Padahal sifat buruk itu masih ada dalam dirinya. Dan dia menjadi sangat serius. Kenapa? Kalau dia menekan sifat buruk, dia kan punya ambisi. Bahwa dia ingin lebih dihormati karena kebaikannya. Ingin lebih dihargai karena kebaikannya. Berarti kan dia mendambakan kehormatan. Bukan kebaikan yang asli yang lahir dari kesadaran. Oleh karena itu maka kebanyakan orang ya ingin disebut sebagai orang suci, ingin disebut orang baik. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu maka tugas kita saat ini adalah menemukan pusat kita. Menemukan kesadaran di dalam. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan yang dilakukan semata-mata karena tekanan dari pihak luar. Kalau begitu, maka orang baik bisa jadi berada dalam konflik. Seluruh hidupnya bukanlah kehidupan yang penuh sukacita. Dia tidak bisa tertawa, tidak bisa sepenuh hati, tidak bisa bernyanyi, tidak bisa menari. Karena yang disebut dengan baik oleh dia semata-mata karena ingin disebut baik oleh lingkungan, bukan dari kebebasan dirinya. Nah itulah pentingnya kita membebaskan diri dari ketidaksadaran. Jangan sampai
Kita menjadi orang suci tetapi penuh dengan penghukuman. Kita ingin menyatakan diri suci, terhormat, tetapi kita sebetulnya ya sedang memenjarakan diri kita sendiri. Karena kita lebih banyak dibentuk oleh lingkungan. Tetapi kalau kita menemukan pusat dalam diri kita yang namanya kesadaran, maka kesadaran itulah efek sampingnya adalah kebaikan. Kebaikan yang bukan bertopeng, tapi kebaikan yang betul-betul sempurna. Kebaikan yang benar-benar datang dari dalam. Para sahabat, jadi di episode yang ke-8 ini, di tangga yang ke-8 ini, saya menitik beratkan kita untuk menemukan kesadaran mutlak. Kesadaran yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita menemukan cahaya dari dalam diri kita. Menemukan terang dalam batin kita. Karena cahaya itulah yang akan membawa kita kepada kesadaran. Dan kita harus melampaui konsep orang baik. Dan kita akan memasuki konsep kesadaran. Karena kesadaran efek sampingnya adalah kebaikan. Para sahabat, menemukan kesadaran berarti menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan, efek sampingnya adalah kita akan menemukan kebajikan. Kebajikan yang hakiki. Kebajikan yang tidak bertopeng. Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.